warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Makfira Ali. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, tujuan saya membuat video ini, yaitu video pembelajaran kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau yang terhormat Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Nah, pada topik ini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama itu ada prosedur pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap, dan yang ketiga itu ada model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama itu ada prosedur pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, prosedur pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap ini adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas dengan lebih dari satu tingkatan siswa secara bersamaan. Nah, prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran itu tetap efektif dan dapat memenuhi kebutuhan semua siswa dalam kelas rangkap. Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama tahap perencanaan awal. Nah, di mana pada tahap perencanaan awal ini ada yang pertama itu ada mengidentifikasi kelas dan bidang studi yang akan digabungkan. Pastikan bahwa bidang studi tersebut memiliki kurikulum yang komplementer atau saling melengkapi. Yang kedua, tentukan jadwal yang sesuai untuk kelas yang akan digabungkan. Pastikan bahwa jadwal tersebut memungkinkan adanya waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif dalam satu ruangan. Nah, yang kedua, tahap persiapan materi. Nah, pada tahap persiapan materi yang pertama yang harus disiapkan yaitu mempersiapkan materi pelajaran untuk masing-masing bidang studi yang akan diajarkan. Pastikan bahwa materi tersebut relevan dengan kurikulum yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dari masing-masing kelas. Nah, buatlah rencana pembelajaran yang terstruktur dan terpadu untuk mengintegrasikan materi dari masing-masing bidang studi. Identifikasi titik-titik persilangan antara kedua bidang studi yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk mengintegrasikan pembelajaran. Nah, yang berikut tahap penyelenggaraan kelas. Nah, pada tahap penyelenggaraan kelas ini, yang pertama tentukan tata letak ruangan yang memungkinkan siswa dari masing-masing kelas itu dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan baik. Dan juga pastikan bahwa ruangan itu memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran, seperti papan tulis, proyektor, dan tempat duduk yang cukup. Dan mulailah sesi pembelajaran dengan pengantar yang menyeluruh untuk membahas tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, jelaskan kepada siswa bagaimana mereka itu akan bekerja sama untuk mempelajari materi dari masing-masing bidang studinya. Nah, yang berikut lanjutkan dengan menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode yang yang beragam dan interaktif untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang berikutnya berikan kesempatan bagi siswa itu untuk berkolaborasi, berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, dorong siswa itu untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam memahami konsep yang diajarkan. Dan yang berikut ada tahap evaluasi dan tindak lanjut, yaitu di mana setelah sesi pembelajaran selesai, lakukanlah evaluasi terhadap pembelajaran, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh gurunya. Gunakan berbagai metode evaluasi seperti ujian, tugas proyek, atau diskusi kelompok untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dan berikan umpan balik kepada siswa itu tentang kinerja mereka dan identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pemahaman mereka untuk lebih luas lagi mengetahui hal-hal tersebut yang dipelajarinya. Nah, yang berikutnya lakukan tindak lanjut dengan memberikan bimbingan tambahan atau pemantapan materi kepada siswa yang membutuhkan. Jangan lupa untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran kelas rangkap ini dan identifikasi perubahan atau penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang. Nah, yang kedua itu ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap, di mana dalam hal prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap ini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk prosedur ini. Yang pertama, membuka pelajaran dalam mengajar murid PKR ini memerlukan perhatian khusus karena sebagai guru kita akan berhadapan dengan kelompok murid lebih dari satu kelas pada saat bersamaan. Nah, pada awal pelajaran sebaiknya itu semua kelas itu menjadi satu. Gunakan ruangan yang cukup atau di luar kelas.
Bila PKR ini dilaksanakan dalam satu ruangan setelah pembukaan, Anda tinggal meneruskan mengatur penempatan murid tiap kelas dalam ruangan itu. Tetapi bila PKR ini dilaksanakan lebih dari satu ruangan, maka setelah pembukaan itu murid itu dapat menuju ruangan kelasnya masing-masing untuk meneruskan pelajaran. Sedapat mungkin hindari melakukan pembukaan pelajaran itu secara bergilir, karena sebab hal ini dapat mengakibatkan lamanya waktu tunggu di kelas-kelas berikutnya. Dan bila itu terjadi, maka waktu belajar murid di ruangan lain itu akan menjadi berkurang. Adapun ada empat hal pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam membuka pembelajaran, yaitu menarik perhatian murid, dan yang kedua itu menimbulkan motivasi, dan yang ketiga itu dalam hal menimbulkan motivasi ini kita harus yang pertama itu kehangatan dan semangat. Kehangatan seorang guru ini terhadap muridnya itu nampak pada penampilannya yang ceria dan bersemangat, tidak angker dan tidak menakutkan. Karena dalam hal mengajar, guru itu harus terlihat senyum agar siswanya itu terlihat gurunya itu baik. Nah, yang berikutnya itu menimbulkan rasa ingin tahu. Dan yang berikutnya mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan minat siswa, di mana minat ini dapat diartikan sebagai rasa tertarik pada sesuatu. Minat seseorang ini biasa nampak dari perhatian dan kebiasaannya. Dan yang berikut ada memberikan acuan belajar. Nah, proses belajar ini pada pendidikan formal ini antara lain ditandai oleh keteterahan. Keteterahan ini adalah wujud dari proses belajar yang terpadu dan terkait pada tujuan belajar, di mana keterpaduan ini harus dimulai pada saat pembukaan pelajaran. Acuan atau rambu-rambu yang diberikan pada awal pelajaran ini dapat memberikan jalan bagi terjadinya itu proses belajar yang berorientasi pada tujuan. Nah, ada beberapa cara yang dapat memberikan acuan, yaitu mengungkapkan tujuan dan batas-batas tugas, dan yang kedua itu langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengajukan sesuatu atau hal lainnya kepada gurunya, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, yang berikutnya ada membuat kaitan materi, di mana dalam hal membuat kaitan materi ini, guru itu menghubungkan materi lama dengan materi baru, sehingga proses pembelajaran itu akan berlangsung dengan lebih bermakna. Nah, yang berikut ada menutup pelajaran. Setelah kita membuka pelajaran, kita akan menutup pelajaran. Nah, dalam hal menutup pembelajaran ini, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama semua siswa dalam satu ruangan dengan melakukan 3 hal. Yaitu yang pertama, meninjau kembali. Kegiatan mengecek kembali ini atau pengalaman belajar siswa itu dilakukan dengan cara merangkum tentang pembelajaran yang telah dilakukan dengan melibatkan siswa, sehingga guru dapat mengetahui pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang kedua itu ada mengandalkan evaluasi pengasah murid, di mana setelah materi yang telah dijelaskan oleh gurunya, maka gurunya akan mengasah muridnya terkait materi yang telah dijelaskan, apakah muridnya itu paham atau tidak. Nah, salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ini adalah tercapainya tidaknya penguasaan murid mengenai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk itu, guru perlu mengadakan evaluasi dengan tes formatif pada akhir pembelajaran dengan cara memberikan tes maupun non-tes guna untuk mengetahui pengetahuan yang telah dapatkan, keterampilan yang telah diperoleh, dan menerapkan sikap yang telah dihayati. Boleh juga pengasahan itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, memberikan tindak lanjut, di mana dalam hal tindak lanjut ini untuk menghubungkan materi dan pengalaman belajar baru dengan pengalaman yang akan datang. Tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan cara memberi pekerjaan rumah, merancang sesuatu yang mengkomunikasikan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap ini adalah pola atau cara komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa, serta antar siswa dalam proses pembelajaran di kelas yang terdiri dari beberapa tingkatan. Model interaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa itu meskipun berada di tingkat yang berbeda itu tetap mendapatkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini ada beberapa model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu ada proses belajar arahan sendiri atau singkatannya itu PBAS. Nah, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri ini bisa dilakukan secara perorangan dan kelompok. Belajar mandiri ini adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar itu dari dalam diri murid sendiri, tanpa menunggu datangnya tugas dari guru atau orang-orang lain. Nah, peran guru dalam model ini benar-benar sebagai pengarah dan memberi kemudahan dalam belajar bagi murid.
Nah, keberhasilan belajar sebagian besar terletak pada berhasil tidaknya PBAS dibiasakan di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua itu ada proses belajar melalui kerjasama atau dengan singkatan PBMKS. Nah, yang meliputi model olah pikir sejoli. Nah, model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Nah, yang kedua ada model olah pikir berebut atau dengan singkatan OPB. Nah, model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban dari murid untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, yang ketiga ada model konsultasi intrakelompok, yaitu dengan singkatan KIK. Nah, tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal dalam serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Nah, yang berikutnya itu ada model tutorial teman sebaya TTS, di mana model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya, di mana pada tahap pertama guru akan memilih siswa dengan kemampuan di atas rata-rata dan tahap kedua itu guru memberikan tugas khusus kepada siswa tersebut untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Tahap ketiga itu guru memantau proses saling membantu tersebut, dan yang terakhir yang tahap keempat itu guru itu memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar siswa yang membantu dan yang dibantu itu merasa senang. Nah, model yang berikutnya yaitu model tutorial lintas kelas, yaitu TLK. Nah, model ini digunakan secara lintas kelas, di mana murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Misalnya murid kelas 4 membantu murid kelas 5 atau kelas 6. Nah, model yang berikutnya itu ada model diskusi meja bundar, DMB. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Nah, model ini hampir sama dengan model OPB, hanya dalam model OPB ini jawaban murid itu disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini lebih tepat di kelas 4 ke atas. Nah, yang berikut ada model tugas diskusi dan resitasi TDR. Nah, model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan dari model ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Nah, yang berikut ada model aktivitas tugas tertutup, yaitu ATTU, dan model aktivitas tugas terbuka, yaitu ATTA. Jadi model ATTU ini dan ATTA ini memiliki ciri khas dalam sifat tugasnya, di mana ATTU ini berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan ATTA ini berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Nah, model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PKR ini model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara lisan pada siswa. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap ini, PKR ini, terdiri dari 4 tahap utama, yaitu perencanaan awal, persiapan materi, penyelenggaraan kelas, serta evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dalam pelaksanaannya, guru ini membuka pelajaran itu dengan menarik perhatian, memotivasi siswa, memberikan acuan, dan menghubungkan materi itu dengan kehidupan nyata siswa, lalu menutup dengan meninjau kembali, mengevaluasi, dan memberikan tindak lanjut. Nah, interaksi dalam PKR ini, pembelajaran kelas rangkap ini dapat berupa proses belajar arahan sendiri, proses belajar sendiri, PBAS, atau kerjasama, yaitu PBMKS, yang mencakup berbagai model seperti diskusi, tutorial sebaya, dan tugas kelompok untuk mendukung pembelajaran itu yang efektif. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.